Banyak banget LGBT mau dibaptis karena lihat kerjaan kamu. Karena lihat 1 minute sermon yang di DM saya, karena muka saya di situ. Bukan dia yang di DM. Ya. Orang mau bunuh diri, ini paling banyak. Orang mau bunuh diri, lagi naik gedung tinggi, nonton khotbah semenit, gak jadi bunuh diri. Kalau nonton khotbah 40 menit, udah lompat duluan. Karena belum selesai khotbahnya. 1 menit. Saya bilang, impact yang kamu buat ini luar biasa. Ternyata Daryl punya ergon, namanya content creator. Orang tua yang hadir, content creator, influencer, YouTuber, nggak ada di kampus. Nggak ada pelajaran itu di kampus. So kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita, ada yang punya ergon seperti itu, coba dong, cari pengertian dulu soal mereka. Soal ya mata pencarian ini. Karena ini nggak ada di kampus. Kami sangat mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang jatuh cinta sama kami. Tuhan yang menerima kami apa adanya. Tuhan yang tidak pernah menuduh kami. Bahkan Engkau mau mati buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Sore hari ini mari terobosi setiap kami. Bicara buat kami di waktu yang singkat ini. Rubah cara kami berpikir. Kami mau Tuhan, kami menjadi kebangunan rohani itu sendiri untuk kota kami. Yaitu kota Kupang Tuhan. Kami mau lihat Tuhan kebangunan rohani terjadi di keluarga kami. Di sekolah kami, di kampus kami. Beracara lewat kehidupan kami Tuhan. Mampukan setiap kami. Roh Kudus, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar sore hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Rocky, Ika. Shalom saudara-saudara. Shalom anak-anak muda. Kok suaranya sama kayak yang tua ya? Shalom anak-anak muda. Nah, itu baru youngsters. Yang belum kenal saya, nama saya Jesse Lantang. Saya tinggal di Jakarta. Papa dari Manado, mama dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun di Jakarta masih bekerja. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, dari oven, dan dari kompor. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau kalian, saudara-saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara-saudara. Ini kayaknya imbang ya, yang tua sama yang muda imbang kayaknya ya, kalau dilihat dari sini. Ya. Oke, saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara sebagai seseorang yang gemar nonton film. Film itu selalu ada benang merahnya. Oke, kalau kita kehilangan benang merah dari sebuah film, mau aktornya ganteng, mau aktrisnya cantik, mau sutradaranya ngetop kayak gimana, kita nggak akan pernah mengerti tujuan film itu dibuat. Betul apa betul? Karena film itu ada benang merahnya. Oke? Nah, firman Tuhan yang ada di tangan saudara dan saya, persis kayak film. Ada benang merahnya. Oke? Dan ternyata benang merah daripada Alkitab saudara dan saya, dibagi menjadi 4 narasi. Kalau bahasa filmnya, 4 episode. Narasi pertama namanya adalah penciptaan. Narasi kedua namanya adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Narasi yang ketiga adalah penebusan oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya sedang berada di narasi yang ketiga. Ya. Dan narasi yang terakhir, narasi yang keempat adalah pemulihan dan pemerintahan.
Bahwa satu hari nanti, saudara dan saya, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Oke, sore hari ini, saya ingin mengajak saudara dan anak-anak muda, kita kembali ke narasi yang pertama. Ya, tujuan Tuhan menciptakan kita. Dan ini adalah esensi kehidupan yang sesungguhnya. Karena banyak manusia hari ini mengalami kembangan demi kembangan. Akhirnya banyak yang nggak kuat. Saya ini di Jakarta ikut bela dirinya orang Israel, saudara. Namanya KAPAP. Singkatan dari Kraf Elpanim Elpanim, face to face combat. Nah, kita ini yang belajar KAPAP suka latihan gabungan sama bela diri yang lain. Taekwondo, Kempo, pencak silat, kungfu, dan lain sebagainya. Nah, kita menemukan kalau lagi latihan bareng, ternyata pencak silat itu selalu yang keluar jadi pemenangnya. Kenapa? Karena gaya bela dirinya sangat-sangat basic. Ya, sangat-sangat esensi, mukul ke depan, tendang juga ke depan. Beda sama kungfu. Kungfu terlalu banyak kembangan, terlalu banyak modifikasi. Sampai muridnya aja bingung karena jurusnya kebanyakan. Ya, jurus ular jatuh dari genteng, ya. Jurus beruang mabok, banyak banget jurusnya, sampai yang belajar tuh bingung. Oke? Nah, ternyata dalam kehidupan juga sama. Waktu kita terlalu banyak modifikasi, akhirnya kita mudah dikalahkan. Makanya yuk sore hari ini kita kembali ke tujuan awal Tuhan menciptakan saudara dan saya. Kita buka sama-sama Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari episode pertama, Alkitab saudara dan saya, dari narasi pertama, ternyata Tuhan kita ini sudah memberikan hukum sebab dan akibat buat kita semua. Ya, saya percaya semua yang datang di sini tahu hukum sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat nggak bisa diturunin salah satu, nggak bisa di take down salah satu, nggak bisa ditukar tempatnya. Sebab ya sebab, akibat ya akibat, oke? Dan nggak bisa dihilangkan salah satu. Nah, ternyata dari proses penciptaan Tuhan ini sudah memberikan hukum sebab dan akibat buat kita semua. Oke? Sebabnya adalah kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya pencipta kita. Yang berakibat, saudara dan saya akan punya kuasa atas planet bumi ini. Nah, kata kuasa di ayat ini bukan Superman, Batman, Aquaman, bukan gitu-gitu ya saudara. Tapi kata kuasa di ayat ini, salah satu dari bahasa aslinya mengatakan influence. Pengaruh. Dan sekali lagi ini adalah hukum sebab dan akibat. Nggak bisa dihilangkan salah satu, nggak bisa ditukar tempatnya. Sebab ya sebab, akibat ya akibat. Jadi ternyata dari proses penciptaan, Tuhan mendesain saudara dan saya, kita ini semua adalah influencer. Lumayan yang amin 2 orang. Kita nggak percaya kita influencer, karena influencer sekarang ada standarnya yang manusia buat. Followernya mesti banyak. Rate cardnya mahal. Ya, itu yang baru disebut dengan influencer. Ternyata surga nggak kayak gitu. Surga sudah mendesain setiap saudara dan saya, nggak ada yang kelewat. Kita semua didesain sebagai influencer. Orang-orang yang membawa pengaruh untuk sekitar kita. Masih roaming, saudara. Ya, nggak apa-apa, ya. Dan sekali lagi, ini adalah hukum sebab dan akibat. Satu paket munculnya. Nah, sayangnya, banyak orang hari ini mau jadi influencer, mau dapat lampu sorot, mau dapat panggung, ya, mau dapat ini, mau dapat itu, tapi mereka lupa mengejar keserupaan dengan Kristus. Karena pengaruh tanpa keserupaan dengan Kristus, kita jadi sombong. Betul apa betul? Sama juga sebaliknya. Banyak orang Kristen cuma mengejar keserupaan dengan Kristus, kita lupa kita influencer. Hah? Akhirnya kita cuma jadi kumpulan-kumpulan orang-orang klinik eksklusif. Ya.
merasa yang lain beda sama kita. Sekali lagi ini adalah hukum sebab dan akibat. Munculnya satu paket. Keserupaan mesti dikejar, yang berakibat kita ini jadi influencer, orang-orang yang punya pengaruh di planet bumi ini. Ya, mungkin planet bumi ini terlalu luas lah. Ya, orang-orang yang punya pengaruh di Kota Kupang. Orang-orang yang punya pengaruh di provinsi NTT. Tahu singkatan NTT? Nanti Tuhan tolong. Ya. Nyata Tuhan tolong, yes, bukan nanti. Ya, betul banget. Nah, ternyata dari proses penciptaan, Tuhan udah mendesain kita seperti itu. Dan ternyata Tuhan gak stop sampai di situ. Yuk sekarang lanjut ayat 28, coba lihat. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ternyata hukum sebab dan akibat muncul lagi di ayat 28. Ya, ayat 28 dibuka dengan kalimat yang sangat powerful. Allah memberkati mereka. Wow. Ternyata posisi berkat ada di sebab, bukan di akibat. Dirubah sama orang Kristen. Berkat dipindahin ke akibat. Kita nasehatin anak-anak kita, ke gereja lo nanti diberkati. Kita pindahin berkat ke akibat. Padahal posisi berkat dari proses penciptaan ada di sebab, bukan di akibat. Tapi kita nasehatin banyak orang, ke gereja lo, pelayanan lo, nanti diberkati. Makanya banyak banget orang Kristen ya membuat Yesus sama kayak Gunung Kawi di Pulau Jawa. Bedanya cuman kita lambangnya salib, Gunung Kawi pohon. Bedanya itu doang. Tapi motif orang-orang yang datang sama semua, pengen mengeruk keuntungan jasmani. Ngeri ini. Percayalah, saudara dan saya, kita sudah diberkati sama Tuhan. Karena posisi berkat ada di sebab. Saudara bisa tidur enak tadi malam, itu berkat Tuhan loh. Ada nafas di hidung, itu berkat Tuhan. Kita masih sehat sampai hari ini, masih bisa naik ke lantai 3, naik tangga, itu berkat Tuhan loh. Dan berkat Tuhan itu bukan uang. Hilang amennya. Hilang, selalu hilang kalau udah kayak gini. Uang yang ciptain bukan manusia, uang yang ciptain bukan Tuhan, tapi manusia sebagai alat tukar. Ya, makanya di Matius pasal yang ke-6, Yesus sekali-kalinya bandingin dirinya bukan sama Hotman Paris. Yesus bandingin dirinya bukan sama pria ganteng, bukan. Tapi sekali-kalinya Yesus kayak nggak pede, nggak percaya diri, ya, dia bandingin dirinya sama Mamon. Dia bilang nggak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan sayang sama yang satu, dia akan benci sama yang satu. Nah, kita orang Kristen karena percaya uang itu berkat Tuhan, kita seringkali salah penempatan. Kita tempatkan uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep. Di DOCC nggak ada. Ini di Jakarta, saya ngomong Jakarta. Kita salah positioning, ya, kita salah banget. Kalau uangnya udah nggak ada, baru ban serepnya dicari. Tuhan, tolong, nggak ada uang. Kita di drive, kita kayak diperbudak sama uang. Karena salah posisi. Seharusnya positioning yang benar adalah Yesus itu Tuhan, uang itu hamba. Lumayan yang amin 5 orang. Telat, aminnya telat. Karena uang, percayalah, dia tuan yang jahat. Tapi dia hamba yang baik. Jadi tempatkan uang, posisinya sebagai hamba. Good supporter. Ya, tempatkan Yesus selalu jadi master dalam kehidupan saudara dan saya. Uang nanti mengikuti dengan sendirinya. Seneng ya kalau ngomong gini-gini kayaknya. Semangat gitu, Percayalah saudara dan saya sudah diberkati sama Tuhan. Dan berakibatnya sama. Sama dengan ayat 26, tapi lebih detail di ayat 28. Kita disuruh beranak cucu, penuhi bumi, tapi kata yang keluar masih sama, influence. Ya, bahwa saudara dan saya diberkati, yang berakibat saudara dan saya punya pengaruh dimanapun kita berada.
Nah sekarang, saya ingin ajak saudara-saudara semua, kita lompat ke satu kitab sesudah kejadian 1. Yuk buka, Keluaran 1, ayat yang ke-7. Itu judul perikopnya, orang Israel ditindas di Mesir, ayat 7 ya. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Nada Keluaran 1 ayat 7 mirip sama Kejadian 1 ayat 28. Ya, mereka bertambah banyak, apalagi mereka beranak cucu. Ya, bahkan ada kalimat yang baru di Keluaran 1 ayat 7. Mereka berlipat ganda dengan dahsyat. Tapi sadarkah saudara ada yang hilang di Keluaran 1 ayat 7? Kuasa pengaruhnya hilang. Taklukan bumi hilang di Keluaran 1. Dan ternyata ini modusnya iblis sampai hari ini. Iblis lihat kita makin banyak, iblis nggak apa-apa. Iblis tuh nggak apa-apa lihat saudara makin banyak duitnya, iblis nggak apa-apa. Iblis lihat saudara makin banyak cabangnya, iblis nggak apa-apa. Ya, makin banyak jemaatnya kalau kita pelayanan, iblis nggak apa-apa. Tapi iblis selalu mematikan apa? Influence di dalam kita. Iblis mematikan itu semua. Ya, kita cuma jadi banyak, tapi nggak bikin apa-apa. Ya, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dengan cara apa? Menindas saudara dan saya. Kita semua mesti tahu bahwa kerjaan iblis itu cuma satu, tapi dia lembur. Kita kerjaannya 2-3, makanya lembur kan? Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjanya iblis? Mendakwa saudara dan saya siang dan iblis tuh nggak ada kerjaan, kerjaannya cuma itu. Kamu nggak layak. Dia ngomong gitu siang dan malam. Hah? Kamu kan lihat pornografi minggu lalu. Kamu angkat-angkat tangan, ngaca dong. Hah? Kamu mau ikut pelayanan, ngaca. Mau nyanyi lagu gereja, come on. Kamu lebih cocok nyanyi lagunya Ed Sheeran. Nyanyi lagu gereja, kamu nggak pantas. Angkat-angkat tangan, mau ikut pelayanan, ngaca dong kamu. Dia ngomong kayak gitu siang dan malam. Nggak heran banyak orang Kristen diajak pelayanan sama Pastor Rudy. Orang Kristen komennya gini, Pak, suami saya aja dulu, saya belum bener. Pak, istri saya aja dulu, saya belum bener. Sering dengar nggak orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Waktu kita declare, saya nggak bener, saya belum beres, ya, saya gini, saya gitu, iblis tepuk tangan. Karena ini tujuan iblis, mematikan pengaruh di dalam saudara dan saya. Kita banyak, ya, jumlah kita banyak, uang kita banyak mungkin, tapi influence kita selalu mau dimatiin sama iblis. Dengan cara menuduh kita siang dan malam. Akhirnya kita jadi merasa orang-orang yang nggak pantas, tidak layak melayani Tuhan. Saudara mesti tahu, hari ini ada satu penyakit yang baru masuk di dunia kedokteran, namanya psikosomatis, psikosomatik. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan karena manusia sering menuduh dirinya. Tiba-tiba migrain, tiba-tiba vertigo, tiba-tiba GERD, tiba-tiba insomnia, tiba-tiba nggak bisa tidur sepanjang malam. Waktu dicek ke dokter, ternyata nggak ada apa-apa. Sehat walafiat. Ya, ternyata waktu secara psikis dicek, ternyata orang ini suka nuduh dirinya. Dan waktu kita lagi nuduh diri kita, tanpa kita sadari, kita lagi satu frekuensi sama iblis. Betul apa betul? Karena kerjaan iblis cuma menuduh saudara dan saya, dan kita sepertinya mengiyakan iblis. Saudara mesti percaya, Tuhan itu nggak pernah menuduh saudara. Dia jatuh cinta sama saudara. Orang itu kalau lagi jatuh cinta, jadi percaya diri kan? Oh, sini doang yang pernah jatuh cinta. Sini nggak pernah kayaknya, hah? Saya dulu waktu masih SMP, saya tuh sering dibully waktu SMP, karena saya hitam banget, suka main di luar, saya bukan anak mall, ya, hitam jerawatan. Nah, saya nggak akan pernah lupa, saya hari itu mau pergi sama date saya pertama kali, pergi sama lawan jenis, kayaknya hari ini mesti diperjelas lawan jenis ya. Saya ngaca, baru dibully nih, siangnya baru dibully. Hitam jerawatan,
Tapi sore hari waktu siap-siap mau jemput dia, waktu saya ngaca, saya ngelihat pria paling ganteng di Jakarta. Pacar saya ternyata juga begitu. Dia waktu lagi ngaca, nunggu dijemput saya, dia merasa cewek tercantik di ibu kota. Saat itu masih ibu kota. Dia merasa cewek tercantik. Coba, yang menciptakan langit dan bumi ini jatuh cinta setengah mati sama saudara dan saya. Seharusnya kita percaya diri kan? Mau dibully kek, mau diapain kek, segala macam, seharusnya kita percaya diri. Karena pencipta kita jatuh cinta sama kita semua. Saudara tahu nggak? Dunia barat punya cara, sama dunia timur juga punya cara untuk mengembangkan diri manusia. Ya, ada ilmu-ilmu gitu kan, tadi sempat kita bahas ya. Ada ilmu untuk pengembangan diri. Nah, dunia timur sama dunia barat tuh beda. Dunia barat ngembangin diri itu diri kita kayak digelembungin. Ya, lewat seminar-seminar motivasi. Pernah lihat? 1, 2, 3, yes, 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 gitu. Oh, nggak pernah lihat ya? Hah? Saudara bisa nonton YouTube lah, seminar-seminar motivasi. Modelnya begitu. 1, 2, 3, yes, 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 gitu. Nah, ternyata survei resmi membuktikan, di dunia barat, abis seminar motivasinya selesai, motivatornya udah tidak ada. Orang itu kembali ke rumah, ya, tiba-tiba dia berubah. 1, 2, 3, tadinya yes, 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 jadi no, no, no. Dirinya yang tadinya digelembungin, kempes sampai di rumah. Dia kembali tidak percaya diri, dia kembali rendah diri, dan seterusnya. Dunia barat. Makanya bulan depannya mesti ikut lagi seminar motivasi. Dunia timur punya cara yang berbeda. Dunia timur, untuk mengembangkan diri, dirinya mesti dimatiin. Dunia timur. Saya, karena tadi saya cerita, saya ikut bela diri, saya ada grup bela diri di WhatsApp saya. Kira-kira 2 tahun lalu, ada orang Indonesia yang tidak percaya diri, pergi ke China. Sampai di China, dia bertapa di sebuah goa, sama ular kobra. Kalau ular kobranya masih nyerang dia, berarti dirinya belum mati. Karena dia masih gerak-gerak. Dan benar, 1,5 bulan pertama, dia banyak diserang sama itu ular kobra. Karena ada nyamuk, dia begini. Pegel dikit, dia begini. Ular kobranya nyerang. Setelah 1,5 bulan, dia diem, kobranya juga diem. Mati sama dirinya. Keluar dari gua itu, wih, jadi orang klinik. Percaya diri, wih, kobra takluk sama gue. Masuk di kota, balik lagi ke airport, masuk ke pesawat, sampai di Jakarta, hilang kepercayaan dirinya. Dia lihat papanya, dia bete lagi, dia baper lagi, ya, dia tersinggung lagi, dia sakit hati lagi, dan seterusnya. Makanya Alkitab ngomong gini, kalau mau ikut Yesus, kita harus nyangkal, bukan digelembungin, bukan dimatiin, tapi sangkal diri. Sangkal diri punya pengertian yang bagus ya, kita mengganti suasana dengan suasananya kerajaan sorga. Itu arti kata menyangkal. Kita mengganti, kata menyangkal itu bisa dilihat kalau orang lagi liburan. Ya, wah, kayaknya ada yang perlu liburan kayaknya ya. Ya. Iya, orang kalau lagi liburan, dia berubah semuanya. Makanya yang pergi ke Bali bawa laptop, itu nggak liburan sebenarnya. Ya, kerjanya pindah doang. Orang itu kalau lagi liburan, dia merubah semuanya. Sayangnya, liburan cuma 14 hari dalam 1 tahun. Yang masih sekolah cuma 30 hari dalam 1 tahun. Makanya ikut Yesus mesti merubah cara berpikir kita, belief system kita rubah. Dari tuduhan iblis, kita mulai percaya bahwa Tuhan Yesus jatuh cinta sama kita semua. Itu akan membuat kita pede, membuat kita percaya diri, dan membuat kita bukan jadi merdeka bikin dosa, bukan. Tapi kita bisa jadi orang-orang yang merdeka atas dosa. Saya mau ajak saudara sekarang kita lihat apa kata Rasul Paulus soal ini. Yuk buka sama-sama Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus, saya kayaknya selesai jam 8 kayaknya. Yang amin cuma 15, jadi 20 menit lagi selesai. Efesus 2, itu judul perikopnya semuanya adalah kasih karunia. It's all by His grace. Jadi kalau saudara, salah satu saudara mempraktekkan kasih karunia, praktekkan ayat ini.
Efesus 2 ayat 10, saya akan bacakan buat saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa saudara? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau, ini maksudnya Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Paulus bahasanya mirip sama Kejadian 1 ayat 28. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, apa? Selanjutnya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita kalau baca ayat ini seringkali, ini ayat biasa. Pekerjaan baik kita pikir nganterin orang pulang, traktir orang makan, doain orang sakit. Kita cuma pikir pekerjaan baik seperti itu. Tapi kalau saudara cek dari bahasa Yunaninya, kata pekerjaan baik di ayat ini, bahasa Yunaninya adalah ergon agatos. Ergon apa? Agatos. Bahasa Indonesianya kekuatan kita yang menghasilkan. Beda jauh sama pekerjaan baik. Our strength with benefit. Itu pengertian pekerjaan baik. Ergon agatos. Kekuatan kita yang menghasilkan. Oh, ternyata Tuhan pengen lihat saudara dan saya hidup dalam zona kekuatan, bukan dalam zona kenyamanan. Makanya Tuhan selalu punya inisiatif keluarin kita dari zona nyaman ke zona kekuatan. Semua tokoh di Alkitab adalah orang-orang yang dipindahin masuk surga dari zona nyaman ke zona kekuatan. Menurut saya yang paling gak enak Yusuf sih. Yusuf itu udah nyaman, bapaknya salah didik. Abang-abangnya suruh kerja, Yusuf di rumah. Ya, dan bapaknya kalau ke mall beliin baju buat Yusuf, kalau ke pasar baru beliin baju buat abang-abangnya. Ya, salah didik bapaknya. Dan satu hari anak muda ini dapat mimpi. Dia datang ke kakak-kakaknya di tempat kerja kakak-kakaknya, dia tunjuk kakaknya, kalian semua akan nunduk sama gue. Wih, dasar masih muda mungkin nyampeinnya nggak pakai hikmat. Kakak-kakaknya benci sama dia. Yang ada si Yusuf ini dilempar kemana? Ke sumur. Saudara tahu kalau Tuhan tidak izinin Yusuf dilempar ke sumur, nggak mungkin kejadian. Tapi surga mengizinkan karena Tuhan lagi mindahin anak muda ini dari zona nyaman ke zona kekuatan. Waktu lagi dipindahin, saya mau tanya, ceritanya ada yang enak? Nggak ada yang enak ceritanya. Difitnah lah sama Tante Pot. Tahu kan cerita itu? Dibohongin lah, diiniin lah, semua nggak ada yang enak ceritanya. Tapi satu hari Yusuf mendarat di zona kekuatan. Dia jadi orang nomor 2 paling punya kuasa di negeri Mesir. Jadi saudara, kalau saudara lagi ceritanya nggak enak hari-hari ini, tenang dulu. Saudara cuma lagi dipindahin sama Tuhan dari zona nyaman ke zona kekuatan. Di zona kekuatan, mujizat Tuhan mendaratnya di sana. Pertolongan Tuhan mendaratnya di sana. Zona kekuatan, karena kita udah kuat. Kesombongan hilang di situ. Semua hilang di situ. Nah, ini Tuhan maunya itu. Ya, Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi kalau saudara bahas kasih karunia, salah satu saudara mempraktekkan kasih karunia, hidupin ini. Ergon agatos. Saya punya kenalan, ini true story ya. Di Jakarta, seorang ibu. Dia kalau ke gereja, nggak ada yang pernah ngajak ngomong dia. Nggak pernah ada yang minta nomor teleponnya. Nggak ada yang pernah tahu dia tinggal di mana. Tapi waktu ibu ini bikin bakpao unti, persis kayak di Borneo. Waktu ibu ini bikin bakpao unti, tiba-tiba semua orang mau tahu alamatnya, semua orang mau tahu nomor teleponnya buat pesen, dan waktu ketemu di gereja, semua orang ngajakin dia ngobrol. Tante, itu bakpao yang isinya kacang tanah, saya kalau makan, langit terbuka tante. Ternyata semua mau ajak dia ngomong. Ternyata bakpao itu adalah ergon agatosnya ibu itu. Mulai paham? Sayangnya di gereja, ergon yang dilihat sayangnya cuma 3. Khotbah, nyanyi, main musik. Gereja itu aja yang dilihat, ergonnya manusia. Bayangin ini ratusan yang mulai datang. Setiap kita diinstal ergon agatos sama surga. Kalau diaktifasi, ngeri nih Kota Kupang karena ada saudara. Ngeri nih.
Sayangnya kita ini gak pede tadi, gak percaya diri karena diintimidasi sama iblis. Kamu, gak pantas lah kamu. Hah? Kamu, mosok sih kamu? Akhirnya kita ikut-ikutan sama iblis. Kita satu frekuensi sama iblis. Gak pernah jadi orang yang punya pengaruh di kota kita. Buat generasi kita. Saya tahun 2020, saya agak-agak kaget. Waktu mulai pandemi, karena muka saya sama kakak saya tiba-tiba sering muncul di sosial media. Ya, saudara tahu kakak saya kan ya? Pokoknya perbedaan kita di kepala. Dia rambutnya udah almarhum. Nah, akun yang ada di sosial media ini namanya Curhatan Alkitab. Nah, saya karena mulai gerah, karena saya diteleponin dan di DM sama banyak orang. Saya mulai DM ini akun, Min, ini siapa? Langsung dijawab, halo Pes. Saya bingung, saya dipanggil Pes. Pes and Future atau apa nih? Ha? Ternyata Pester. Halo Pes, saya Daryl. Halo Daryl, Daryl di mana? Gitu. Saya langsung tanya, saya pikir dia di Jakarta. Saya di Jember Pes, Jawa Timur, Jember. Saya akhirnya singkat cerita, saya minta nomor teleponnya. Dia kasih, saya mulai telepon dia. Daryl, kamu tahu impact yang kamu buat? Lewat Curhatan Alkitab. Karena dia posting itu khotbah 1 menit. Jadi anak muda ini ternyata dia masih 20 tahun waktu itu. Dia adalah anak muda yang nonton khotbah 40 menit, 8 kali dia tonton. Diedit 1 menit, diupload ke akunnya dia, Curhatan Alkitab. 1 menit, 1 minute sermon. Saya bilang sama Daryl, Daryl, kamu tahu nggak impact yang kamu buat? Nggak tahu, Pes. Ada apa, Pes? Orang-orang di Jakarta, banyak banget LGBT, mau dibaptis karena lihat kerjaan kamu. Karena lihat 1 minute sermon yang di DM saya, karena muka saya di situ. Bukan dia yang di DM. Ya. Orang mau bunuh diri, ini paling banyak. Orang mau bunuh diri, lagi naik gedung tinggi, nonton khotbah 1 menit, nggak jadi bunuh diri. Kalau nonton khotbah 40 menit, udah lompat duluan. Karena belum selesai khotbahnya. 1 menit. Saya bilang, impact yang kamu buat ini luar biasa. Ternyata Daryl punya ergon, namanya content creator. Orang tua yang hadir, content creator, influencer, YouTuber, nggak ada di kampus. Nggak ada pelajaran itu di kampus. So, kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita, ada yang punya ergon seperti itu, coba dong, cari pengertian dulu soal mereka. Soal ya mata pencarian ini. Karena ini nggak ada di kampus. Nggak ada sama sekali. Ternyata ini ergonnya Daryl. Singkat cerita, Daryl sekarang pindah ke Jakarta, udah umur 25 tahun. Dia jadi produser saya. Dan dia nanganin banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta untuk kontennya mereka. Dan Daryl dibayar mahal. Mulai nyicil kendaraan pribadi, mulai nyicil rumah, umur 25 tahun. Allah sudah persiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kekuatan yang menghasilkan, bukan uang aja, ya, menghasilkan kesaksian, menghasilkan pengalaman, menghasilkan hikmat, itu tujuannya Tuhan. Ya, ini anak pindah, ya, ke Jakarta. Dan saudara, tolong ingat baik-baik, terutama anak-anak muda. Semua kita sudah diinstal ergon sama Tuhan. Dan ergon kita, ingat tadi, ya, influence tanpa keserupaan dengan Kristus, kita bisa sombong. Makanya ergon kita mesti dilindungi sama teman-teman baik. Ergon kita mesti dilindungi sama komunitas yang sehat. Yuk lihat ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 24. Ayatnya doang terakhir, pembahasannya masih lama. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling apa saudara? Memperhatikan supaya kita saling apa? Mendorong dalam apa? Kasih dan dalam pekerjaan baik. Ergon agathos muncul lagi di ayat ini. Ternyata kita harus saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam kekuatan masing-masing. Mesti dilindungi ergon kita sama teman-teman baik kita, sama komunitas kita. Makanya saya mau ulang message tadi di Kebaktian 2. Kalau gereja ini ada cell group, ikut, join. Kita nggak bisa sendirian. Ergon kita mesti disupport sama teman-teman baik. Kamu ternyata kalau ngarang lagu keren loh.
Ya, sewa studio rekaman. Ya, dananya gimana? Kita patungan anak-anak cell group. Sewa studio buat kamu. Gitu dong orang-orang Kristen. Kamu ternyata kalau masak tuh enak banget loh. Ya, coba masak, yuk kita mulai jualan online. Kayak gitu dong. Pengaruh terjadi dari DOCC buat kota ini. Ya. Bukan cuma nyanyi, musik, khotbah doang, bukan. Ya. Tapi hal yang lain banyak karena nggak semua orang dipanggil jadi pengkhotbah atau penyanyi pemain musik. Dilindungi ergon kita. Orang Kristen konflik sama gembala, pindah gereja. Di gereja baru konflik sama worship leader, pindah gereja lagi. Di gereja baru konflik sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya hidup kita nggak pernah punya komunitas. Kita nggak pernah punya teman baik. Kita kerjanya cuma lari di mana-mana. Nggak pernah tertanam di komunitas tertentu. Saya sarankan kalian semua, terutama yang muda, jangan seneng sendiri-sendiri. Sendiri itu nggak bagus. Makanya habis Tuhan ciptain semua, ya, dia waktu lihat Adam sendirian, dia bilang, gak baik manusia seorang diri. Tolong ingat baik-baik ya guys. Ayat ini bukan untuk kita buru-buru nikah, ya. Ya. Karena saya ketemu banyak orang yang udah nikah masih merasa sendiri juga, banyak. Ya. Ayat itu yang Tuhan bilang gak baik manusia seorang diri, itu jelas membuktikan, hey, manusia perlu kaca dari orang lain. Manusia perlu kaca dari orang lain. Kita nggak bisa sendirian. Ergon kalian nggak bisa sendirian, mesti disupport. Mesti disupport. Saya waktu SMA, saya punya geng berlima. Kita karena nggak banyak duit, kita beli nasi bungkus 2, teh botol 3, sendoknya 1, sedotannya 1. Makannya ganti-gantian, saya dulu 1 hap, pindah, 2, 3, 4, 5, balik lagi ke saya. Teh botol juga gitu, 1 zip pindah, 2, 3, 4, 5, balik lagi ke saya. Saudara bisa bayangin berapa jigong yang ngumpul di situ? Tapi kita berlima. 1 sedih, yang 4 ikut sedih. 1 seneng, 4 ikut seneng. 1 dipukul, 4 nggak terima. Apalagi yang ini. Siapa yang pukul kau? Nggak terima. Karena apa? Kita geng. Sampai hari ini kita masih main bareng. Masih main bareng. Lebaran saya ke rumah mereka, Natalan mereka ke rumah saya. Disitulah momen-momen mereka menikmati Brenebon, kaki, babi. Hukumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa kan. Ini kayaknya belaga nggak tahu kayaknya, udah 30 tahun soalnya. Hah? Pak nggak pernah berantem, beda pendapat, beda pilpres, beda. Tapi kita selalu bisa menyelesaikan dengan baik. Saya kalau lagi duduk sama mereka, suka ngebayangin, kok di gereja nggak ada ginian ya? There is no gang in the church. Di gereja kebalik. 1 seneng, yang lain ngiri. DOCC nggak ada, saya lagi ngomongin gereja Jakarta. Jangan GR gitu. Hah? Gereja malah kebalik. 1 jatuh, yang lain seneng. Gereja. Yang jatuh, diomongin kemana-mana. Gereja. Nggak ada geng di gereja. Nggak ada. Makanya ergon di dalam gereja sulit muncul. Karena begini, nggak sehat isinya. Toksik. Saya percaya DOCC adalah komunitas yang sehat. Bukan toksik. Kalian akan support satu dengan yang lain. Sampai banyak ergon keluar dari tempat ini. Memberkati generasi, memberkati Kota Kupang. Lewat tempat ini. Saling melindungi satu dengan yang lain. Itu geng. Kita jangan lupa prinsip-prinsip seperti ini. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya ini pengamat musik. Saya kalau masuk ke gereja, mata saya selalu ke grup band. Ya, dan saya dulu ini drummer. Jadi mata saya, telinga saya selalu ke drummer. Ya. Nah, saya ini koleksi musik, Saudara. Di Jakarta ada 10.100 CD di rumah saya. Ya, semuanya asli. Saudara tahu CD kan ya? Compact disc, ya. Bukan CD yang lain ya, CD. Compact disc, oke? Nah, ini saya bukan cuman beli, saya tahu dan hafal semuanya. Ya, kayak The Beatles, saya lengkap semuanya.
album solo-solonya John, Paul, Ringo, ya, saya lengkap semuanya. Oke? Nah, saya punya satu band dari Inggris, ya, namanya Def Leppard. Oh, nggak ada yang tahu ya? Saudara Hillsong banget soalnya mukanya. Nah, Def Leppard adalah band yang dibentuk di kota Sheffield, Inggris, tahun 78. Tahun 80 mereka keluarin album pertama, penjualannya biasa aja. Tahun 81 mereka keluarin album kedua, penjualan biasa aja. Tahun 83 mereka keluarin album ketiga, judulnya Pyromania. Tiba-tiba album ini meledak. Mereka masih muda semua, umurnya masih 20-an semua. Tiba-tiba jadi miliarder mereka berlima. Ya, world tour keliling dunia. Dipanggil di mana-mana. Dan jadwal manggung mereka sampai akhir 85 penuh. Dari 83 penuh. Tiba-tiba malam pergantian tahun baru dari tahun 84 ke 85. Drummer mereka namanya Rick Allen. Masih 20 tahun, persis 20 tahun. Lagi nyetir mobil mahalnya. Tiba-tiba dia kecelakaan. Singkat cerita, dia kecelakaan ini di luar kota, di daerah pegunungan, dan kecelakaannya cukup parah. Kenapa parah? Karena seat beltnya menarik tangan kirinya sampai putus. Tangan kirinya. Putus, benar-benar putus. Dan waktu tim medis datang ke TKP, tempat kecelakaan, sudah terlambat. Karena posisinya jauh dari dalam kota, ternyata tangannya ini udah penuh dengan infeksi. Yang kalau coba disambung akan menyerang infeksinya ke jantungnya dia. Jadi dokter mulai telepon ibu daripada Rick Allen. Ibu, dengan segala hormat, kami izin untuk amputasi tangan anak daripada ibu. Ibunya nangis sejadi-jadinya. Ya, dan yang luar biasa, waktu 4 teman bandnya dengar. 4 teman bandnya dengar. 4-4-nya langsung telepon manajer mereka. Dan mereka bilang, tolong jadwal konser kita sampai akhir 85, cancel semua. Wih, itu uang semua loh. Cancel. Terus kenapa? Kita mau tungguin drummer, brother kita ini. Saudara yang main musik mungkin lebih ngerti ya. Drummer kehilangan satu tangan kira-kira gimana ya? Kita kalau ketemu drummer kehilangan satu tangan, mungkin kita, bro kerja di restoran gue ya. Bro kerja, gue ada kerjaan di bengkel gue nih, ada kerjaan di toko gue. Dan itu normal kita ngomong kayak gitu. Tapi enggak dengan 4 teman bandnya. 4 teman bandnya datengin pabrik drum, namanya Ludwig. Mereka karena udah terkenal, mereka bilang, tolong bikinin perangkat drum untuk orang bertangan satu. Singkat cerita, dibikinin sama Ludwig. Kita semua tahu drummer mungkin paling banyak pedal tuh ada 3. Waktu drum ini jadi, pedalnya ada 5. Snare yang tadinya tangan kiri berubah jadi kaki kiri, diinjek. Ya, dan dibawa ke Rick Allen sama 4 temannya. Mereka mulai latihan, yuk kita latihan. Ayo semangat bro, semangat, kita latihan. Mungkin saudara yang ngerti musik, ya, drummer tangan satu, temponya pasti akan lari-lari. Temponya bisa lari ke sana ke sini. Sama teman-temannya, it's okay, kita latihan lagi besok. Kita latihan lagi besok. Sampai selama 6 bulan mereka latihan, tiap hari kayak orang kantor. Jam 8 sampai jam 4 sore. Tahun 87, singkat cerita. Mereka kembali dengan album keempat. Drummernya nggak dikeluarin. Saya mau tanya, drummernya bisa dikeluarin nggak? Bisa aja. Bisa ganti drummer baru nggak? Bisa aja. Tapi di keep drummer ini. Mereka waktu kembali, drummernya Rick Allen satu tangan. Konser mereka harus di stadion. Dan semua tiket terjual habis. Selama turnya mereka, album keempat. Ya, tahun 87 sampai 89. Terjual habis semua. Dan sampai hari ini, Def Leppard masih touring the world dan harus di stadion. Sampai hari ini, udah tua-tua semua, Rick Allen masih ada. Ya, sebagai drummer mereka. Saya waktu baca cerita mereka, saya hampir keluarin air mata. Kok ini rocker-rocker yang sering dimusuhin sama orang gereja? Kok bisa begini hidupnya? Kita sering kali ketemu saudara kita yang cacat, mungkin cacat rohani. Jatuh dalam dosa, kita langsung, pulanglah dan jangan kembali lagi. Kita begitu gayanya. Enggak, ini bukan di diosisi ya, nih di Jakarta, Jakarta nih banyak. Ya, kita orang Kristen tuh malah begitu. Ini band rock, band heavy metal bisa kayak begitu setia kawannya. Ya, teman-teman baik mereka support Ergon sang drummer. Di support Ergonnya. Sampai pengaruhnya mereka sampai hari ini masih terjadi. Harus di stadion dan mereka masih world touring.
Saudara, kalau orang dunia bisa kayak gitu, kita anak-anaknya Tuhan Yesus, sekali lagi, kita sudah diinstal Ergon. Ergon Agathos sama pencipta kita. Diaktifasi. Jangan dengerin iblis lagi, jangan dengerin tuduhan iblis. Saya percaya pengaruh akan benar-benar terjadi dari DOCC. Memberkati generasi, memberkati Kota Kupang, memberkati Provinsi NTT, bahkan Indonesia akan diberkati, mas saudara-saudara. Kenapa sih saya mau bicara sama anak-anak muda? Karena saya percaya dari tempat ini akan lahir artis terkenal, pemain film terkenal, calon menteri, bahkan calon presiden akan lahir dari tempat ini. Amin, saudara-saudara. Kuncinya cuma satu, bebaslah dari tuduhan-tuduhan iblis. Mungkin saudara lagi bikin salah, tapi jangan tertuduh. Kembali ke Bapa kita yang baik. Kembali ke Tuhan Yesus. Dia selalu pengen peluk saudara, karena sekali lagi dia jatuh cinta sama saudara dan saya. So, saudara-saudara, anak-anak muda, kalau kalian mau bebas dari tuduhan, boleh nggak saya lihat tangannya? Banyak Pak Gembala. Ya, saya undang kalian yang angkat tangan untuk bangkit berdiri. Tim Praise and Worship bisa maju.